Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kayaknya udah lumayan lama ya aku nggak bahas film horor. Jadi kali ini aku mau nyeritain kalian satu film horor Korea yang seru dan bakal bikin kalian merinding. Judulnya Ghost Mansion. Film ini nyeritain tentang kejadian-kejadian aneh di sebuah gedung apartemen angker. Kayak bakal ada beberapa cerita horor gitu guys. Ceritanya beda-beda tapi saling berhubungan. Dan pastinya serem-serem banget guys, gak bohong. Oh ya, belum lama ini aku juga upload film horor yang gak kalah seru. Aku bakal taruh linknya di bawah. Nanti abis kalian nonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ada seorang pembuat komik webtoon. Dia lagi nyari inspirasi gitu. Namanya Jungwoo. Karena mau bikin webtoon horor, Jungwoo akhirnya ngedatengin sebuah gedung apartemen yang terkenal angker. Namanya apartemen Gwanglim. Baru masuk aja udah ada penampakan hantu bocil dong nih. Untungnya gak lama bapak pengurus di tempat itu datang. Gak pakai basa-basi, Jungwoo langsung ngejelasin kalau dia penasaran sama kejadian-kejadian horor di apartemen itu. Jungwoo minta diceritain cerita-cerita horor yang beredar tuh beneran gak sih? Nah, si bapak mulai cerita. Jadi dulu apartemen itu tuh pernah kebakaran. Orang dewasa sempet kabur. Sayangnya ada bocil-bocil yang ketinggalan dan akhirnya gak selamat. Jadi korban kebakaran. Setelahnya para penghuni apartemen jadi sering dengar suara bocil. Padahal gak ada siapa-siapa. Salah satunya pria ini nih. Dia baru pindah ke apartemen di lantai 5 dan gak tahu apa-apa soal kejadian kebakaran itu. Pria ini tuh tapi kayak ngedenger suara anak-anak ribut gitu kan. Kata yang jual apartemennya maklumin aja, soalnya lagi libur sekolah jadi banyak bocil. Malam harinya pria ini lagi-lagi denger suara ribut. Udah gitu kan ada yang nelpon nih. Pas dia lihat lagi laptop yang tadi udah dia matiin sekarang nyala sendiri dong. Pria ini gak mau pusing, mungkin tadi lupa kali ya. Nah tapi besoknya laptop tadi tiba-tiba ngilang. Udah gitu ada pintu yang kebuka sendiri. Dan di lantai ada sepatu bocil, tapi cuma sebelah. Gak lama laptopnya jatuh dong, gak tahu dari mana. Udah gitu kelihatan kayak ada bocil-bocil yang lari keluar terus ngilang. Dia bingung, itu kan di dalam apartemennya, kok bisa bocil masuk? Pas dicek di CCTV gak kelihatan ada siapa-siapa. Pria ini sampai dikira halu. Karena kesel, pria ini akhirnya ke lantai 4. Satu lantai di bawah apartemennya yang lantai 5. Soalnya suara bocil-bocil tuh kedengerannya dari lantai 4. Di situ kelihatan ada banyak sepatu yang tersusun rapi. Dan dalam rak ada satu sepatu yang gak ada pasangannya. Pria ini makin yakin. Tuh kan sepatunya yang sebelah ada di apartemennya kan. Dia langsung ngegedor-gedor pintu mau marah. Udah lama tapi gak ada yang respon. Ya udah nih, pria ini mau balas dendam aja. Dia mau ngebuang semua sepatu yang ada di rak biar tuh bocil-bocil usil pada kapok. Malamnya pria ini kebangun karena ada suara. Udah gitu ada yang ngegedor-gedor pintunya kan. Pas diintip kelihatan ada 3 bocil yang mukanya serem. Pria ini ketakutan sampai dia jatuh. Tapi di lantai tuh udah penuh sama sepatu-sepatu tadi. Dan puncak ngerinya dia langsung dihadepin sama hantu bocil-bocil yang ternyata korban kebakaran di apartemen itu guys. Balik lagi ke Jungwoo, dia pengen ketemu sama pria kacamata itu kan. Sayangnya kata si bapak pengurus, pria itu udah ninggalin apartemennya dan sekarang gak tahu ada di mana. Jungwoo juga diceritain cerita horor selanjutnya nih. Penghuni apartemen lantai 9 yang namanya Sunhwa juga ngalamin hal serem. Jadi suatu hari seperti biasa, Sunhwa siap-siap berangkat kerja sambil denger radio. Nah, ada berita katanya ada seorang suami yang tega banget menghabisi keluarganya. Udah gitu radionya juga kayak error. Tapi Sunhwa gak mau pusing dan langsung berangkat kerja.
Pas lagi ngobrol sama temennya, Sunhwa diceramahin. Jadi Sunhwa tuh ternyata pacaran sama suami orang guys. Dia tuh pelakor. Dan pacarnya tuh dateng kan ke apartemen Sunhwa, namanya Hujun. Bukannya tobat, Sunhwa malah minta Hujun buat ninggalin istrinya. Emang bener-bener pelakor ya. Hujun bilang dia tuh emang mau pindah tinggal sama Sunhwa. Nah tapi Sunhwa nggak boleh ngasih tahu siapapun kalau Hujun tinggal di situ. Pokoknya kalau ada yang nanya nggak boleh dikasih tahu. Sunhwa nggak curiga sampai pas tengah malam nih ya, dia kebangun. Dia ngeliat ada orang di kamar mandi dan ada bunyi radio tentang berita tadi. Ngerinya tapi itu bukan Hujun guys. Soalnya Hujun tuh lagi tidur di kamar. Sunhwa ngeberaniin diri buat ngecek, tapi anehnya nggak ada siapa-siapa. Keran air tapi nyala, bahkan radionya juga ada di situ. Besoknya di tempat kerja, Sunhwa tiba-tiba didatengin polisi yang nanya-nanya karena ternyata si Hujun tuh suami yang menghabisi keluarganya sendiri karena ketahuan selingkuh yang diberitain di radio kemarin guys. Hujun sekarang lagi dicari-cari polisi. Sunhwa yang panik langsung balik ke apartemennya kan. Dia langsung beres-beres mau ngajakin Hujun kabur sebelum ketahuan polisi. Si Hujun tuh lagi di kamar mandi kan nih. Dan dia berulang-ulang ngomong jangan bilang siapa-siapa kalau dia ada di situ. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Ngerinya pas diintip di luar tuh ada Hujun dong. Lah terus yang di kamar mandi siapa dong? Hujun akhirnya masuk dan Sunhwa ngasih tahu kan. Si Hujun langsung ngedeket ke arah kamar mandi mau ngecek. Tapi ngerinya dia langsung ngomong, kok Sunhwa bilang-bilang sih dia ada di apartemen itu? Ya jadi kemungkinan Hujun juga udah meninggal setelah menghabisi keluarganya. Ini hantunya neror, mungkin bakal jadiin Sunhwa korban selanjutnya. Merinding ya. Nah balik lagi ke Junwoo. Kali ini dia mau nanya-nanya ke penjual apartemen yang ngejual ke si pria kacamata di awal tadi loh guys. Pria itu kayak ketakutan sembunyi di bawah meja. Dan ini ceritanya. Jadi dia tuh tinggal di gedung apartemen horor ini juga di lantai 7. Malamnya pria itu kelihatan kayak lagi ngomong sama istrinya. Tapi ternyata istrinya boneka. Bonekanya dikasih gelang. Palanya copot ke belakang dong. Santuy aja dia benerin, agak serem ya. Pas tengah malam, pria ini kebangun gara-gara suara blebek-blebek dari wastafel cucinya. Mampet gitu guys, pas mau dibenerin dia malah luka. Udah gitu ada kain bunga-bunga yang perasaan tadi adanya di meja deh. Padahal dia tinggal di apartemen itu kan cuma sama bonekanya doang. Udah gitu besoknya kan dia manggil tukang buat benerin. Katanya wastafelnya tuh mampet gara-gara penuh rambut. Pria ini makin bingung dong, rambut siapa coba? Malamnya pria ini ngebungkus istri bonekanya. Soalnya kemarin kepala bonekanya sempat kecengklak gitu kan. Jadi mau dibalikin ke pabrik biar diganti boneka baru. Tiba-tiba wastafel apartemennya mampet lagi, keluar air keruh. Udah gitu entah gimana istri bonekanya tiba-tiba ngilang dong. Padahal tadi kan ada ya. Ngerinya pria ini ngelihat penampakan tangan di wastafel. Tangan siapa coba tuh? Besoknya pria ini cerita ke teman kerjanya kan. Si temennya bilang gedung apartemen itu memang horor. Bahkan yang ngebangunnya katanya tuh pengikut ajaran sesat guys. Makanya banyak korban yang meninggal di situ. Dan makin lama ya makin horor. Pria ini sebenarnya udah tahu, tapi ya gimana lagi, dia tinggalnya di situ kan. Malamnya seperti biasa dia curhat sama istri bonekanya. Ini bonekanya tapi baru guys, yang kemarin kan rusak tuh dan ngilang gak tahu kemana. Tiba-tiba kedengeran suara blebek-blebek dari wastafel lagi. Pria ini nengok, ngerinya boneka di depannya ikutan nengok juga dong. Pria ini ketakutan tapi pengen ngecek wastafelnya. Kelihatan ada kain pembungkus boneka yang kemarin. Bahkan istri bonekanya yang lama juga muncul. Kelihatan marah, pria ini diteror habis-habisan. Ya, istri bonekanya marah kali ya diganti yang baru. Setelah kejadian itu, pria ini jadi trauma banget. Dia terus-terusan sembunyi dan lebih kagetnya, tangan pria itu sekarang buntung dong guys. Padahal sebelumnya enggak kan. Kayaknya ya itu perbuatan bonekanya yang serem. Setelahnya Junwoo mulai bikin webtoon horor tentang apartemen itu. Bosnya senang, berarti Junwoo harus bikin episode baru kan. Dia akhirnya balik ke apartemen Gwanglim lagi. Kali ini si bapak pengurus nyeritain tentang seorang siswa yang namanya Taehoon. Dia tuh baru pulang belajar dari luar negeri dan mau nginep di apartemen teman lamanya yang namanya Jaesuk.
tinggalnya di lantai 6 apartemen horor itu guys. Kondisi apartemennya tuh kelihatan aneh banget, penuh lumut di mana-mana. Mereka ngobrol-ngobrol kan, si Jesuk tuh kulitnya kayak penuh bintik-bintik. Udah gitu pas dia nawarin makanan, makanannya juga ternyata udah lumutan, tapi tetap dimakan sama Jesuk. Apalagi Jesuk juga bilang kalau dia tinggal di rumah itu sama orang tuanya. Padahal Taehoon tahu kalau orang tua Jesuk tuh udah lama meninggal. Malamnya sambil main handphone, Taehoon bilang kayaknya rumah Jesuk tuh udah harus diberesin deh. Jesuknya diem aja, tapi ternyata dari tadi mandangin Taehoon dengan wajah aneh. Nah besoknya si Jesuk beres-beresin rumahnya, tapi mukanya kayak masih aneh gitu. Dia juga katanya mau pergi keluar. Si Taehoon disuruh santai aja di rumah itu. Karena lapar, Taehoon ngecek kulkas kan. Makanan di kulkas tuh semuanya udah basi lumutan. Bahkan lumut-lumut yang ada di dinding seolah makin banyak. Sampai ada yang bentuknya kayak manusia. Taehoon yang udah gak tahan akhirnya beli obat buat ngilangin lumut. Seharian Taehoon sibuk beberes. Lumut yang kebentuk orang tadi juga dia bersihin. Tapi tangannya kok jadi hitam-hitam. Udah gitu dia ngebuka sebuah kamar yang ruangannya udah bener-bener penuh lumut. Di situ ada foto keluarganya Jesuk. Si Taehoon gak mikir macem-macem. Dia langsung bersihin ruangan itu juga kan. Gak lama setelahnya Jesuk yang baru pulang jadi ngamuk. Dia marah, katanya ruangan itu seharusnya gak dibersihin. Orang tuanya jadi ngilang. Taehoon bingung dong, orang tuanya Jesuk kan udah lama meninggal. Ini dia error kali ya. Karena udah gak tahan, Taehoon akhirnya ngeberesin barangnya. Dia mau pergi aja ke rumah temennya yang lain kan. Tiba-tiba sinyal handphonenya hilang. Udah gitu di lantai ada lumut. Padahal kan tadi udah dibersihin. Malah ada sosok yang lewat gitu guys. Tapi pas Taehoon lihat lantainya lagi, lumut tadi udah hilang. Di situ pintu kamar yang ada foto keluarga Jesuk tiba-tiba aja ngebuka sendiri. Kamarnya udah penuh lumut lagi. Padahal kan tadi udah dibersihin. Pas Taehoon masuk, lumutnya tuh kayak makin banyak dan kayak hidup. Si Jesuk muncul dengan penampilannya kayak gini guys, penuh lumut. Dari foto keluarga juga muncul tangan-tangan yang narik Taehoon masuk. Dia kejebak dan akhirnya bersatu sama lumut-lumut di rumah itu. Jadi ya Jesuk dan orang tuanya mungkin udah jadi hantu lumut di rumah itu ya. Dan sekarang si Taehoon nasibnya juga sama. Balik lagi ke Jungwoo, dia penasaran dong, kok kejadian horor di apartemen itu banyak banget. Apa jangan-jangan emang ada hubungannya sama pengikut ajaran sesat? Di situ bapak pengurus tiba-tiba ngasih kunci. Katanya di gedung itu ada apartemen yang udah lama ditutup, nomor 1504. Kalau Jungwoo penasaran, coba aja ke situ. Katanya dia bakal nemu jawabannya. Di sisi lain, asisten Jungwoo di studio lagi gabut dan nyetel rekaman-rekaman wawancara tentang kisah horor apartemen itu kan. Entah kenapa dia kayak punya firasat buruk, jadi langsung nyusulin. Di saat bersamaan, di lift, Jungwoo ketemu satu pria misterius. Anehnya pria itu berdiri ngebelakangin Jungwoo. Dan entah kenapa setiap lantai liftnya tuh selalu berhenti. Gak lama pria bertopi itu ngebalik, ngasih senyuman yang mengerikan. Jungwoo yang panik langsung mencet-mencet tombol dan untungnya liftnya kebuka. Ngerinya pria bertopi barusan tiba-tiba udah ada di seberang Jungwoo. Terus ngejar dong. Walau udah sembunyi, pria itu tetap bisa nemuin Jungwoo. Untungnya gak lama ngilang. Setelahnya Jungwoo akhirnya sampai di apartemen nomor 1504. Kelihatan seluruh ruangannya dipenuhi jimat gitu. Jungwoo juga nemuin sebuah kaset rekaman, jadi dia dengerin kan nih. Akhirnya terungkap guys, dulu pria bertopi tadi sama kakaknya yang sekarang jadi pengurus apartemen itu tuh aslinya perampok guys. Dulu mereka mau ngambil harta karun di apartemen itu. Mereka tahu di apartemen 1504 tempatnya ajaran sesat. Banyak persembahan harta mau mereka rampok kan. Padahal di situ ada tengkoraknya ketua ajaran sesat itu guys. Mereka tapi nggak peduli, yang penting hartanya ketemu kan nih. Anehnya pas lagi masukin uang, si kakak atau kita bilangnya pak pengurus tiba-tiba ngilang. Pria bertopi ini jadi panik, apalagi tengkorak si ketua ajaran sesat bangkit dong. Dia akhirnya ngambil uang sebisanya terus balik kabur ke mobil. Gak lama si pak pengurus juga muncul. Dia udah lega, lah ternyata plot twist. Ini tuh arwah si ketua ajaran sesat yang nyamar. Balik lagi ke Jungwoo, brankas di depannya tiba-tiba ngebuka. Dan entah gimana tubuh Jungwoo keseret masuk. Gak lama si pak pengurus yang sebenarnya sih arwah ketua ajaran sesat ya guys.
Sekarang dia ganti ngubah penampilannya jadi persis Jungwoo dong. Jadi teror mengerikan di apartemen itu memang gara-gara ajaran sesat. Banyak yang jadi tumbal supaya si ketua makin sakti dan bisa hidup abadi. Biar bisa terus dapat korban baru, si ketua ajaran sesat ngubah penampilannya. Kali ini dia jadi Jungwoo, padahal Jungwoo yang asli udah jadi korban juga kan. Gak lama asistennya Jungwoo yang tadi udah sampai di apartemen Gwanglim. Ya tapi telat ya, dia ketemu sama Jungwoo palsu. Dan mungkin si asisten bakal jadi tumbal juga. Filmnya selesai di situ guys. Sayangnya film horor kali ini gak happy ending ya guys ya. Menurut kalian cerita paling serem yang mana? Yang hantu bocil, hantu suami selingkuh, hantu istri boneka, hantu lumut, atau kisah si ketua ajaran sesat? Menurut aku yang paling serem sih hantu istri boneka ya. Tangannya sampai buntung woi. Duh, semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal ngeri kayak gitu ya guys. By the way, kalau kalian terhibur sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.